Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul alim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun orang yang berinfak, orang yang bertakwa, dan orang yang membenarkan dengan balasan yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami siapkan kepadanya jalan untuk kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, dan dia merasa cukup, tak perlu lagi bantuan dari Allah, mendustakan dengan balasan yang terbaik, maka kami siapkan bagi mereka jalan untuk kesulitan. Shadaqallahul azim. Surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kembali kita bisa hadir di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Selawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang mudah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ada orang yang memang jalannya itu tidak susah. Di dalam berusaha, di dalam mencari sesuatu yang dia inginkan di dunia ini. Tetapi di samping itu, ada orang yang sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan keinginannya. Seorang petani berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil pertaniannya tidak menggembirakan, dan yang lain-lain sebagainya. Inilah yang banyak kita lihat di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apa penyebabnya hal yang seperti itu terjadi? Sebenarnya penyebabnya banyak sekali.
Unsur-unsur itu sangat banyak sekali. Tetapi bagi kita umat Islam, maka perlu kita renungkan ayat yang sudah kita bacakan tadi. Al-Quran adalah sebagai petunjuk di dalam kita mengharui hidup dan kehidupan ini, mulai di dunia ini sampai ke akhirat kelak yang akan datang. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta, adapun orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang membantu orang lain karena Allah. Ini adalah syarat yang utama yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang berinfak fi sabilillah dengan semata-mata niat karena mencari keredaan Allah, maka Allah akan membalasinya. Kita lihat salah satu ayat di dalam Al-Quran, ayat 261 surah Al-Baqarah. Di sana Allah menjelaskan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan kata Allah, orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah kamasali habbah, seperti satu biji yang ditanamkan, kemudian biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan membuahkan 100 biji. Artinya apa? Satu biji yang ditanam itu akan menghasilkan 700 biji. Inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Maka oleh sebab itu, orang yang betul-betul memahami makna infak di dalam agama kita, maka dia akan selalu berusaha berinfak, bersedekah fi sabilillah itu. Bukan hanya waktu dia kaya saja, tetapi waktu dia pas-pasan barangkali untuk kebutuhan pokoknya, namun dia juga tetap berinfak fi sabilillah. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara ciri orang yang bertakwa itu kata Allah ialah orang yang selalu berinfak fi sabilillah, baik sewaktu dia kaya ataupun juga sewaktu dia miskin. Inilah agama kita memberikan gambaran begitu besarnya pahala dari orang yang berinfak fi sabilillah. Ini adalah syarat utama yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Kemudian yang kedua ialah wattaqau, ialah orang yang bertakwa. Inti dari orang yang bertakwa itu ialah orang yang mengikuti semua yang diperintahkan di dalam agama dan meninggalkan semua yang dilarang dalam agama. Inilah inti dari takwa itu. Jadi artinya apa? Orang yang menjalankan syariat agama secara utuh, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan syarat yang kedua yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang ketiga ialah
orang yang membenarkan dengan balasan yang terbaik. Apa itu? Adalah surga bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang yang meninggalkan semua yang dilarang di dalam syariat agama ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Yang paling utama adalah masuknya orang itu ke dalam surga. Dan ini adalah satu keyakinan bagi orang muslim, bahwa balasan sesuatu yang baik adalah lebih baik lagi dari apa yang dikerjakannya itu. Kaum muslimin, ibu-ibu yang kami hormati dan bapak-bapak, kemudian ayat berikutnya tadi ialah fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau seseorang telah bersifat dengan sifat yang seperti ini, dia selalu berinfak fi sabilillah, dia selalu menjunjung tinggi, mempraktikkan, mengamalkan ketakwaan di dalam dirinya, dan dia meyakini bahwa balasan nanti yang teramat baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masuk ke dalam surganya Allah. Maka orang itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jalan kemudahan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh sebab itu marilah sekali-sekali kita merenungkan di dalam kehidupan kita, bagaimana sejarah kehidupan kita yang sudah kita lalui, dan di mana kekurangan kita yang bisa untuk merenungkan kekurangan kita itu adalah pribadi kita masing-masing. Maka oleh sebab itu mari kita amalkan syariat agama kita dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah untuk kemudahan kita mencapai balasan yang terbaik adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berinfak dan bersedekah fi sabilillah. Tentu adalah sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian marilah kita selalu bersifat takwa kepada Allah dengan menjalankan semua yang diperintahkan dalam syariat agama kita dan meninggalkan semua yang dilarang dalam agama kita. Kemudian yang ketiga ialah mari kita tanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kalau itu dengan niat ikhlas semata karena Allah, Allah menjanjikan kepada orang itu adalah balasannya surga kelak di hari akhirat kelak yang akan datang. Maka inilah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah akan diberi kemudahan di dalam menggapai kehidupan ini, mulai di dunia ini apalagi di akhirat kelak yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kemudahan dalam kehidupan kita untuk mencari apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah